Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurkamila Eliani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 5C. Selamat pagi semua, semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya di video kali ini saya akan sedikit memaparkan sebuah terms of reference atau biasa kita sebut dengan sebutan TOR. Pada bagian pertama dalam TOR ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang program dari pelatihan kita kali ini, yaitu sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba. Salah satu hal yang sejak lama menjadi permasalahan di dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Narkoba itu sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotrafika, dan bahan adiktif lainnya. Selain narkoba, terdapat beberapa sebutan lain yang merujuk kepada 3 zat tersebut, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau dapat kita sebut dengan nafza. Pada dasarnya, narkoba merupakan obat-obatan ilegal yang digunakan di dalam dunia kedokteran. Namun, pada kenyataan yang terjadi sekarang ini, yaitu narkoba telah banyak disalahgunakan di luar dunia kedokteran. Bahkan, tidak sedikit di kalangan anak muda sekarang ini yang menggunakan narkoba. Berbagai alasan mereka berikan ketika mereka menggunakan narkoba itu sendiri. Misalkan, seperti hanya untuk kesenangan batin, atau sebagai pelarian dari semua masalah yang sedang mereka hadapi, atau bahkan karena lingkungan pergaulan mereka yang salah. Namun, yang disayangkan dari generasi muda sekarang ini yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan bahayanya penggunaan narkoba. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada generasi muda sekarang ini akan betapa membahayakannya narkoba itu sendiri. Nah, di sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para generasi milenial tentang bahayanya narkoba melalui metode ceramah dan tanya jawab. Tidak sedikit dari generasi milenial yang tidak peduli mengenai bahaya dan dampak dari penggunaan narkoba terhadap dirinya sendiri. Sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba kali ini mengusung satu tema, yaitu generasi milenial anti narkoba, dengan harapan setelah pelaksanaan sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini dapat menambah kesadaran para generasi milenial akan bahayanya penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini berfokus pada 3 topik yang dipandang relevan untuk memberikan informasi dan edukasi terhadap generasi milenial, yakni yang pertama ada pengenalan bahayanya narkoba, yang kedua ada faktor penyebab penggunaan narkoba, dan yang terakhir atau yang ketiga ada metode pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, setelah saya sedikit tadi memaparkan tentang program dari sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba kali ini, saya akan sedikit memaparkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pendekatan program. Pendekatan pertama yaitu pendekatan pemberian informasi, di mana model pendekatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan efeknya yang akan membawa terhadap perubahan sikap dan menurunnya perilaku penyalahgunaan narkoba. Umumnya, informasi yang diberikan kepada generasi milenial ini cenderung menakut-nakuti, yang mana memiliki tujuan yaitu agar generasi muda tidak mudah terpengaruh untuk mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. Pendekatan pemberian informasi ini seperti yang pertama, memberikan penyuluhan tentang narkoba, lalu yang kedua, ada pemutaran film, misalkan seperti film-film bahayanya narkoba atau jenis-jenis narkoba. Lalu yang ketiga ada penyebaran stiker atau pamflet tentang jenis-jenis narkoba dan sanksi hukumnya. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada sosialisasi undang-undang narkotika dan psikotropika. Lalu pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan edukasi efektif, di mana model pendekatan ini ditunjukkan pada pengembangan interpersonal dan sosial dengan meningkatkan yang pertama pengertian tentang diri sendiri dan menerimanya melalui kegiatan konseling. Yang kedua, kemampuan keterampilan hidup dan interpersonal atau life interpersonal skill. Pendekatan edukatif saja tidak akan berhasil, oleh karena itu upaya ini harus berkontribusi dengan upaya yang menekankan
pada kemampuan keterampilan sosial dalam mengatasi tekanan dari teman sebaya. Lalu yang ketiga ada pendekatan alternatif, di mana model pendekatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama di dalam tim, meningkatkan kerjasama tim, dan meningkatkan rasa percaya diri melalui berbagai kegiatan seperti rekreasi, meditasi, olahraga, dan pendidikan keterampilan. Terdapat tiga kegiatan di dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai macam aktivitas sesuai kebutuhan. Yang kedua, mendukung generasi muda untuk mengikuti kegiatan yang positif. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif sendiri untuk beraktivitas. Lalu ada yang keempat itu impact, atau bisa kita sebut dengan dampak. Program sosialisasi dan penyuluhan narkoba ini mengedepankan pada dampak yang akan dihasilkan pasca pelaksanaannya, dengan harapan bahwa para generasi milenial dapat menjadikan program ini sebagai sarana informasi dan edukasi untuk memperdalam pemahaman dan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan tentang betapa membahayakannya penggunaan narkoba. Lalu yang kelima ada sustainability, atau bisa kita sebut dengan yang berkelanjutan, di mana program ini tentunya akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna melahirkan generasi milenial anti narkoba yang kedepannya dapat membangun bangsa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Lalu setelah pemaparan tentang pendekatan program, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang klasifikasi topik, di mana topik pertama akan membahas tentang pengenalan bahaya narkoba yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Haji Juhandi MSI selaku Ketua Badan Narkotika Kabupaten Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 pukul 07.25 sampai 08.50 waktu Indonesia Barat, dengan beberapa materi yang akan beliau bahas, yaitu yang pertama, apa pengertian narkoba, yang kedua, bagaimana efek yang ditimbulkan bagi pemakainya, yang ketiga, apa saja bahaya narkoba terhadap fisik, yang keempat, apa saja bahaya narkoba terhadap psikologi, dan yang kelima yaitu apa saja bahaya narkoba terhadap lingkungan sosial. Nah, selanjutnya untuk pembahasan topik kedua yaitu mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Marlina SAG MSI selaku dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 pukul 08.50 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat, dengan beberapa materi yang akan beliau bahas, yaitu yang pertama, bagaimana faktor kepribadian dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua, bagaimana faktor keluarga dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Lalu yang ketiga, bagaimana faktor lingkungan dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat, mengapa pendidikan menjadi salah satu pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu, mengapa masyarakat dan komunitas sosial bisa menjadi salah satu pemicu dari penyalahgunaan narkoba. Dan untuk topik yang terakhir yaitu mengenai metode pencegahan penyalahgunaan narkoba yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Isep Zainal Arifin MAG selaku dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 pukul 10.20 sampai 11.45 waktu Indonesia Barat, dengan beberapa materi yang akan beliau bahas, yaitu mengenai berbagai macam metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada metode promotif, yang kedua ada metode preventif, yang ketiga ada metode kuratif, yang keempat ada metode rehabilitatif, dan yang terakhir ada metode represif. Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya program sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini, diantaranya yang pertama tujuan umum, yaitu memberikan informasi dan edukasi kepada generasi milenial akan betapa membahayakannya penggunaan narkoba itu sendiri. Lalu tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana setelah selesai diadakannya kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba, para generasi milenial diharapkan mampu yang pertama memahami bahayanya narkoba, yang kedua mengetahui berbagai macam
faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mampu menerapkan metode pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, selain program ini memiliki tujuan, program sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini juga memiliki beberapa manfaat, di mana manfaat yang diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, memberikan pengetahuan tentang narkoba atau obat-obatan terlarang. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba bagi generasi milenial. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada sebagai forum informasi dan edukasi tentang obat-obatan terlarang. Nah, untuk waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba sendiri akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 pukul 07.25 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Aula Desa Ciledug 1, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, di mana peserta kegiatan dalam sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba itu sendiri diikuti oleh para remaja yang berada di Desa Ciledug dan tidak ada ketentuan batas maksimal atau minimal dari kuota peserta. Nah, dan untuk panitia kegiatan dalam kegiatan ini adalah para Karang Taruna Desa Ciledug. Lalu, untuk sumber dana operasional dari kegiatan sosialisasi penyuluhan dan pelatihan anti narkoba ini berasal dari dana desa yang dimiliki oleh Desa Ciledug. Demikianlah kali ini saya sampaikan dengan harapan bahwa kita dapat bekerja sama demi suksesnya acara ini. Terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mensupport kami dengan usaha dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sebelum diakhiri, saya ingin meminta maaf apabila di dalam penyampaian tahun ini terdapat salah-salah kata yang tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.